Oke, terima kasih Pastor Yongki. Happy New Year teman-teman semua yang ada di Amerika, di Indonesia, khususnya rekan-rekan dari BMC New York. Senang sekali mengawali tahun ini dengan semangat, salam revival. Ya, kita sama-sama mempersiapkan untuk tahun yang baru 2023 ini, sebuah fresh start, sebuah awal yang baru. Dan saya sudah mempersiapkan sebuah sharing yang akan membekali kita bagaimana mempersiapkan untuk tahun 2023. Are you ready? Kalau semuanya sudah ready, bisa kasih jempol dulu buat teman-teman kita semuanya. Amin. Oke, saya langsung sharing ya. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai prepare yourself. Ya, 2023. Bagaimana kita mempersiapkan diri 2023. Kenapa kita perlu mempersiapkan diri di tahun 2023? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, coba kita lihat di sini, buat saya dan Anda harusnya awal tahun adalah momen terbaik kita melakukan refleksi dan resolusi. Ya, moment of reflection and moment of resolution. Nah, apa ini? Saya coba bahas, Bapak Ibu ya. Refleksi dan resolusi adalah bagian yang penting kita lakukan di akhir tahun dan awal tahun. Apa maksudnya refleksi? Coba renungkan, evaluasi apa yang sudah kita lalui sepanjang setahun kemarin, 2022. Pasti ada banyak suka maupun duka. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada pencapaian-pencapaian, mungkin juga ada keterpurukan, ada sehat, mungkin ada yang lalui sakit, ada tawa, ada air mata, ada kemajuan, mungkin ada beberapa area mengalami kemunduran. Ini waktu yang baik di awal tahun untuk kita banyak mengevaluasi. Saya pribadi dari akhir tahun banyak merefleksikan diri saya, pelayanan, pekerjaan, keluarga, karakter, kehidupan. Ada banyak prestasi-prestasi yang saya capai, tapi ada juga area-area yang saya rasa perlu saya perbaiki, perlu saya bertobat, perlu saya tingkatkan dan coba benahi. Nah, tetapi kabar baiknya, fresh start, sebuah start yang baru di awal tahun ini biasanya menjadi sebuah momentum buat kita semua untuk melakukan kembali resolusi. Kita menetapkan sasaran-sasaran baru. Kita minta guidance, kita minta direction, kita minta tuntunan Tuhan untuk apa yang kita harusnya kerjakan, lalui, capai di tahun 2023 ini. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, berapa banyak di antara Bapak Ibu rindu di tahun 2023 ada kemajuan, ada peningkatan, ya, ada keberhasilan, ya, ada pencapaian yang baru, tentu kita semuanya merindukan itu. Jadi, inilah yang menjadi momen terbaik buat kita di awal tahun melakukan refleksi dan resolusi. Oke, Bapak Ibu bersiap-siap, saya akan tampilkan di layar sebuah gambar. Kalau Bapak Ibu bisa chatting, ya, bisa chatting, siapkan tangan Anda di kolom chatting. Saya minta Anda sebut satu kata, apa yang Anda lihat pertama kali dari gambar ini. Ready? Kita tes dulu deh. Ya, kolom chattingnya terbuka nggak? Oke, kita buka dulu ya. Saya buka dulu buat everyone. Coba ketik yes, yes, yes. Oke. Yes, yes, yes. Oke, ready ya? Apa yang Anda lihat di gambar ini? Pertama kali. Ya. Oke, ada yang lihat pohon. Thank you, Pak William. Ya, ada yang lihat tandus. Ada yang lihat lahan. Oke, ada yang lihat pohon. Apalagi? Ya, apalagi yang Anda lihat? Coba lihat sampai detail-detailnya. Boleh ditambahkan ya, selain pohon, selain wilderness ya, belajar melihat secara detail, bahkan belajar melihat beyond your eyes. Gubuk. Oke, hari ini PR kita kalau mau melakukan fresh start di 2023, belajar melihat beyond your eyes can see. Kalau dia seorang petani, dia akan lihat berbeda. Ada potensi persawahan yang dia lihat. Kalau dia seorang kontraktor, dia bisa melihat, wow, bisa bangun sebuah perumahan, cluster, blok.
Kalau dia seorang developer, dia bisa melihat beyond daripada apa yang matanya lihat, dia bisa melihat sebuah potensi, high-rise building, dan lain sebagainya. Hari ini, PR kita, apa yang Anda lihat menentukan pencapaian Anda. Kita belajar di awal tahun ini, belajar melihat tahun 2023 dengan cara pandang yang berbeda. Pertanyaan saya sekarang, apa yang Anda lihat for your future? Ketik di kolom chat. Mungkin kemenangan, mungkin promosi di pekerjaan, mungkin anak yang Anda nantikan perubahannya, atau mungkin kelahirannya, atau mungkin ada terobosan keuangan, atau ada hutang yang dilunasi, atau ada pertumbuhan dalam pelayanan. Ayo ketik di kolom chat. 1-2 kata, apa yang pengen Anda lihat di 2023 ini. Belajar melihat dengan cara pandang yang berbeda. Semoga tidak ada yang bilang ya, gelap. Wah, kalau Anda lihat gelap, maka gelaplah masa depanmu. Ya, Madesu, masa depan suram. Wow, Pak Yongki, kebangkitan. Marcel, keberhasilan. Ya, revival. Ayo, teman-teman, kasih judul tahun 2023-mu. Mumpung masih di awal tahun. Ayo kasih judul, ya. Tahun ini menjadi tahun apa saja buat keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, keuanganmu, kehidupanmu. Karena apa yang Anda lihat itu sangat menentukan bagaimana Anda menjalaninya. Nah, inilah yang menjadi sharing kita di awal tahun. Bagaimana kita melihat sesuatu, jangan lihat apa yang ada di depan mata. Mungkin di depan mata Anda cuma lihat sakit penyakit. Mungkin yang di depan mata Anda lihat ada hutang. Mungkin di depan mata Anda lihat katanya resesi akan terjadi. Mungkin Anda lihat di depan mata, aduh anakku berontak. Mungkin Anda lihat di depan mata pasanganmu tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak hal-hal yang menjengkelkan. Mungkin Anda lihat di depan mata, kita lihat bahwa, wah pelayananku belum bertumbuh. Tapi hari ini, lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Jangan cuma lihat apa yang ada di depan mata, tapi beyond. Ya, melampaui apa yang mata jasmani lihat. Kita belajar melihat dengan cara yang berbeda. Amin, saudara? Siap prepare yourself untuk 2023? Oke, kita lihat dulu ayat firman Tuhan kalau begitu. Amsal 23 ayat 17-18 berkata, karena masa depan sungguh ada. Mari katakan sama-sama, masa depan sungguh ada. Ya, jadi future yang kita akan lalui di 2023 sungguh ada. Tapi perhatikan selanjutnya. Dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Itu tugas saya dan Anda. Jadi bijak, menunjukkan hati kita ke jalan yang benar. Nah, kita lihat lagi satu ayat yang menarik ya. Di Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Waktu saya baca ayat ini, jujur saya belum paham. Ya, saya renungin, saya coba baca lagi berulang kali, dan tiba-tiba saya dikasih sebuah hikmat oleh Tuhan. Lihat yang di highlight kuning. Yang di highlight kuning itu adalah tambahan dari saya. Ketika saya renungkan ini, saya dapat 3 kata. Saya dapat 3 kata bahwa Tuhan mau memperluas kehidupan kita, kapasitas kita, area dalam hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita, ya, diperbesar. Ya, siapa yang rindu diperbesar kapasitasnya? Katakan amin. Diperbesar dampak pelayanannya, diperbesar income-nya, diperbesar hidupnya menjadi berkat lebih luas. Tapi kita juga perlu diperkuat. Ya, karena kadang-kadang di tengah-tengah berkat, di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kebaikan Tuhan, kita kalau nggak kuat, kita malah mundur, malah melupakan Tuhan, malah kendor. Jadi doa saya, kerinduan kita bersama, Tuhan, saya mau hidupku diperluas, diperkuat,
diperbesar. Baik teritori, area hidup kita, income, pelayanan, ya, dampak kehidupan kita jadi berkat. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita sama-sama mempersiapkan diri. Are you ready teman-teman semuanya? Oke, ini buat Anda semuanya. 7R buat teman-teman BMC New York. Kita akan belajar secara singkat. 7R. Ya, nanti saya akan bahas satu persatu dan nanti kita akan rangkum kembali. Oke. Kita lihat. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan diri di 2023, perhatikan respon kita. Kenapa? Respons itu sangat menentukan. Jadi, seringkali dalam hidup ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak kejadian yang tidak enak yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, bagaimana kita meresponi itu yang menentukan. Bagaimana kita menyikapi sebuah kejadian dan keadaan itu menentukan. Nah, makanya ada istilah, apapun kejadiannya, apapun situasinya, yang penting respon Anda dan saya. Oke. Nah, saya kasih sebuah rumus ya. Oke, tahan bentar. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Saya ambilkan sebuah kertas buat Anda. Ini rumus yang saya pakai bertahun-tahun dalam hidup saya. Oke, saya mau bagikan buat teman-teman. S ditambah R sama dengan H. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, kalau bahasa Inggrisnya, event plus response sama dengan outcome. Nah, tapi pakai bahasa Indonesia aja. Situasi ditambah respon sama dengan hasil. Oke, kita lihat di sini. Ini rumus yang Anda bisa pakai sebagai pegangan hidup Anda untuk mempersiapkan diri masuk tahun 2023. Situasi ini bisa di luar kendali kita. Ya, apa aja situasi? Ada situasi enak, ada situasi nggak enak. Tapi yang paling menuntut respon yang terbaik adalah ketika situasi tidak enak. Contoh ya, apa situasi tidak enak? Misalnya, kita mengalami tantangan pressure di pekerjaan atau di bisnis. Mungkin ada kemunduran karena kompetitor, mungkin ada pressure dari atasan kita, atau mungkin ada kegagalan dalam bisnis kita. Yang menentukan sebenarnya adalah respon kita. Ada orang ketika menghadapi masalah di tantangan di bisnis, di pekerjaan, responnya apa? Ah, udahlah, mau gimana lagi? Nggak ada harapan lah, memang saya nggak punya bakat di sini. Atau mungkin ada yang bilang, wah udahlah, hidup ini udah susah memang, udah nggak mau coba lagi. Misalnya dia nggak mau coba lagi karena dia baru 1-2 kali gagal. Akhirnya hasilnya, dia tidak bisa mengalami kemajuan karena dia tidak mau move on, tidak mau bangkit dari kegagalannya. Nah, atau mungkin ada seorang wanita, dia sedang pacaran, tapi ternyata dihianati oleh pacarnya. Pacarnya selingkuh, pacarnya ternyata tidak setia. Coba bayangkan kalau responnya begini, how do I live without him? Waduh, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Dialah segalanya bagiku. Ah, ini bahaya. Ya, bisa-bisa bunuh diri loh. Karena dia merasa nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi ada wanita lain menghadapi situasi yang sama, tapi responnya berbeda. Dia bilang begini, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Walaupun hatiku sakit, tapi aku percaya the best is yet to come. Walaupun yang ini sakiti aku, justru aku bersyukur Tuhan. Aku tahu kelakuannya sebelum menikah, daripada sudah menikah baru aku diginiin. Akhirnya apa? Hasilnya walaupun juga sakit hatinya, tapi dia move on. Dan dia bisa melangkah melihat masa depan lebih baik. Nah, ada banyak situasi yang tidak enak saya lalui. Kegagalan dalam investasi, ya, persaingan di dalam bisnis, ya, disakiti orang-orang yang terdekat di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi yang buat saya terpenting bukan situasinya, responmu menentukan hasil. Ya, kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab mengalami banyak situasi tidak enak. Yusuf, Daniel, Paulus,
ya, Daud dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang membawa mereka pada kemenangan, bukan karena tidak adanya situasi yang buruk, tapi adanya sebuah respon yang benar. Nah, jadi teman-teman, poin pertama 2023, kalau ada yang tanya, kira-kira 2023 akan tambah baik atau tidak keadaan di Amerika, di Indonesia? Ya, di Indonesia juga sedang trending kata resesi, katanya tahun gelap dan lain sebagainya. Buat saya, future cuma Tuhan yang tahu. Apakah naik atau turun keadaan bangsa kita, apakah membaik atau memburuk, yang penting bagaimana kita menyikapinya. Faktor eksternal cuma pemicu, faktor internal itu penentu. Buktinya ada nggak? Ada. Waktu keadaan nggak ada COVID, nggak ada pandemi, ada nggak bisnis-bisnis yang nggak maju? Ada nggak orang-orang yang tetap tidak perform di dalam karirnya? Ada. Tapi sejak pandemi, sejak COVID, ada juga bisnis yang bertumbuh. Ada juga orang sales marketing yang penjualannya hebat, yang karirnya justru naik. Jadi buat saya, keadaan mau baik atau buruk, situasi mau jelek atau bagus, yang penting sayanya terus mau maju. Yang penting teman-teman BMC New York terus fokus pada kemajuan. Tepuk tangan dulu buat kita. Jangan biarkan keadaan yang menentukan kita, tapi diri kita yang mempengaruhi keadaan. Nah, makanya saya mau berikan sebuah istilah buat Anda. Anda tipe yang mana? Anda yang selalu cuma menunggu, waiting for? Oh, nanti deh kalau sudah benar-benar tidak ada COVID, baru aku datang ibadah onsite, ya. Nah, nanti deh kalau sudah membaik semuanya, baru aku pelayanan. Nanti deh kalau saya sudah jabatannya tinggi di kantor, baru saya aktif di gereja. Nanti deh kalau saya punya rumah tangga semuanya udah pulih, baru kami sungguh-sungguh sekeluarga ibadah. Buat saya jangan menunggu. Tidak ada pernah kondisi yang perfect, tapi while waiting, sambil menunggu mujizat Tuhan yang sedang on the way, sambil menunggu kesembuhan, sambil menunggu karir naik, sambil menunggu hutang kita lunas, kita sudah do something bersama dengan Tuhan. Apapun yang bisa kita buat. Ayo, pelayanan. Ya, saya ingat kata menunggu ini, ya, waktu orang kuliah dia bilang begini, aduh lagi sibuk kuliah, ya nanti deh kalau udah dapat kerja baru aku pelayanan. Ya oke, kita tunggu. Begitu kerja, aduh sibuk, aku 9 to 5 harus kerja, udah lembur, aduh jangan dulu deh, nanti kalau karirku sudah naik dikit. Nah, begitu karirnya naik dikit makin sibuk lagi, atau bisnisnya udah mulai berkembang makin sibuk lagi. Nanti deh kalau udah ada anak ya atau udah menikah baru mungkin aku bisa. Jadi waktu dia kuliah nggak bisa melayani, waktu dia sudah sibuk nggak bisa melayani, menikah juga dia nggak bisa melayani, punya anak tambah sibuk lagi. Tapi saya belajar dari dulu ikut Tuhan, lagi kuliah tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Bisa kok. Waktu saya bekerja sebagai karyawan, saya bela-belain tetap datang retret, tetap datang pertemuan doa, tetap datang cell group ya, walaupun rumah saya jauh ya, karena masih rumah kecil waktu itu, gerejanya juga jauh ya, belum lagi cell groupnya jadi kayak segitiga, semuanya jaraknya jauh, tapi tetap saya bela-belain ya. Sudah menikah masih aktif melayani ya, punya anak 1 aktif melayani, punya anak 2 aktif melayani, bahkan saya selalu berdoa, Tuhan pakai saya dan keluarga seumur hidupku bisa melayani Tuhan. No excuse. No excuse. Kenapa? Anda cuma mau menunggu atau sementara menunggu Anda buat sesuatu. Mungkin Anda berkata, aduh tunggu deh kalau uangku sudah banyak baru aku menabur. Nggak perlu selalu tunggu banyak uang baru menabur. Uang yang sedikit pun kita bisa menabur, atau kalau nggak menabur uang, kita bisa menabur perhatian, menabur waktu, menabur dukungan buat orang lain. Nah, jadi teman-teman, ayo persiapkan respon kita. Dan tantangan pasti ada. Makanya selalu cara pandangnya seperti ini. Ada area di luar kendali kita. Kita nggak pernah bisa kendalikan cuaca. Ya, saya nggak tahu cuaca di Amerika bagaimana sekarang, mungkin dingin sekali ya. Nah, kemarin saya lihat Pastor Juan, ya, rekan saya Pak Jimmy, wah cerita itu minus ya, minus berapa derajat. Nah, kita nggak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah kostum kita, ya pakai baju seperti apa, atau mungkin menghindari tempat-tempat di outdoor yang mungkin
kita nggak siap, krisis kita nggak bisa kendalikan. Bencana, orang lain, situasi, tren, politik, produk, harga, kompetitor, lebih bagus fokus pada apa yang masih bisa kita kendalikan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana komitmen kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana perkataan kita? Mau bersyukur atau 5N? Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Atau bersyukur. Nah, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Mau menyalahkan keadaan, situasi, atau mau membenahi diri. Itu pilihan. Jadi, setiap kali ada tantangan, bagi dua. Apa yang di luar kendali saya, apa yang dalam kendali saya. Kalau terus pandangan kita pada apa yang kita nggak bisa kendalikan, kita jadi hopeless. Kita jadi powerless. Ya, kita jadi tidak berdaya dan kehilangan pengharapan. Tapi di tengah-tengah situasi yang kita tidak bisa kendalikan, masih ada yang bisa kita kendalikan. Bagaimana menyikapinya. Nah, bahkan ini respon yang saya mau bagikan buat teman-teman BMC New York dan siapapun yang hadir, dimanapun Anda berada, ketika tantangan ada, belajar, accept, terima kenyataan bahwa hidup ini pasti ada tantangan. Hidup ini pasti ada kesulitan. Baik kita orang Kristen, non-Kristen, tapi bagaimana kita adapt, menyesuaikan diri, itu jauh lebih penting. Ya, banyak orang nggak bisa terima kenyataan. Nggak bisa terima kenyataan vonis dokter, nggak bisa terima kenyataan bahwa doanya belum dijawab. Banyak orang nggak bisa terima kenyataan dengan krisis yang terjadi, dengan kebijakan pemerintah. Akhirnya dia susah untuk beradaptasi. Setelah kita bisa adapt, barulah kita bisa accelerate dan achieve sesuatu hal-hal yang besar. Dan 4 poin ini banyak saya lakukan di masa pandemi. Di masa pandemi banyak sekali hal yang saya harus menyesuaikan diri secara bisnis, secara kebijakan pemerintah, secara krisis yang terjadi. Bahkan kita pun sekarang bisa sering-sering berjumpa ya. Karena kita menyesuaikan diri bisa lewat Zoom online ya. Coba kalau kita kaku, nggak mau menyesuaikan diri dengan keadaan, akhirnya kita nggak bisa ibadah mungkin. Tapi kita sekarang mau ibadah on-site semangat, online pun semangat. Nah, yang lucu begini, saya nggak tahu kalau di BMC New York ya. Nah, di gereja kami ada sedikit lucu untuk beberapa orang. Waktu kami online, panjang ya, kita 1-2 tahun itu online Zoom. Ibadahnya online, meetingnya online, dan juga kerjanya online, dan terutama juga cell group-nya online. Ada keluhan-keluhan seperti ini. Ya, karena saya sebagai head dari small group. Aduh, kapan nih kita bisa ngumpul lagi ibadah tatap muka? Kapan nih cell group-nya offline? Aduh, kalau online terus deh kita jenuh ya. Aduh, jadi mulai banyak yang nggak datang karena jenuh online katanya. Ya, jadi itu keluhan yang masuk. Jadi pemimpin-pemimpin sel group bingung. Dia bilang, gimana nih, Coach Har? Kita mau sel, tapi anak-anak sel kita banyak yang nggak mau hadir. Katanya online nggak seru, nanti aja. Nunggu kalau pandemi sudah berakhir. Tapi nunggunya sudah berbulan-bulan. Kita pikir cuma kasusnya 3 bulan, 4 bulan. Ternyata udah 2 tahun. Jadi ada yang nunggu terus. Yang lucunya, begitu kita buka tatap muka, kok pada nggak datang ya? Beberapa ya, oh lagi sepedaan. Udah biasa sepeda pagi, hari Minggu. Oh, lagi keluar kota. Oh, lagi macet. Aduh, online aja. Jadi bingung kan? Waktu online pengen onsite. Sudah onsite pengen online. Aduh, onsite aja deh. Online aja deh, macet. Aduh, lagi urus anak. Jadi gampang, dia pergi sepeda. Kalau dulu kan nggak ada pilihan, kalau nggak datang gereja ya udah nggak datang. Kalau sekarang ya udah sore aja deh kita ibadahnya online gitu ya, misalnya. Nah, lucu ya. Nah, tapi buat saya berbeda. Saya selalu punya cara berpikir begini. Lagi mau online, semangat. Mau onsite, semangat juga. Mau hybrid, kan kadang-kadang ada hybrid tuh onsite dan online ya, semangat juga.
Karena saya tidak mau ditentukan oleh situasi, tapi saya mau menyesuaikan diri dengan situasi. Tepuk tangan dulu buat teman-teman BNC New Year, ya. Oke, kalau saya bilang online, teman-teman begini, bilang semangat. Kalau saya bilang onsite, semangat. Oke, online, semangat. Oke, onsite, semangat. Apapun kita yang menentukan, jangan keadaan, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kuncinya di sini, kita bisa menerima keadaan, belajar beradaptasi, baru kita bisa accelerate. Oke, poin kedua, belajar review. Ya, di tahun 2023 ini, yang pertama bagaimana jaga respon kita, yang kedua kita coba review. Selama ini, kita ini coba sibuk atau produktif. Ya, ingat, kita cuma sibuk atau produktif. Ada banyak orang kelihatannya sibuk, tapi tidak menghasilkan. Ya, ternyata cuma P11, pergi pagi pulang petang, pencapaian pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing, nggak ada hasil. Ya, jadi sibuk kelihatannya bagus, tapi belum tentu menghasilkan. Baik dalam bisnis, pekerjaan, dan juga pelayanan. Ya, ada orang kelihatan sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam pekerjaan, tapi tidak produktif. Movement dan achievement itu beda. Movement itu kayak bergerak kayak treadmill, ya. Tapi kalau achievement dari satu destination ke destination berikutnya, dari satu pencapaian ke pencapaian berikutnya. Saya kutip dari seorang tokoh yang kita tentu nggak asing lagi, John Maxwell. John Maxwell berkata begini, "You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine." Jadi, teman-teman coba review sehari-hari itu kita ngapain aja. Dari pagi, sore, malam, besok lagi. Nah, karena aktivitasmu menentukan produktivitasmu. Ya, saya ulang ya, aktivitasmu. Tapi tidak cukup cuma aktivitas ya, aktivitas yang berkualitas menentukan produktivitas. Nah, jadi biasakan teman-teman ya, kita belajar bikin planning. Ya, contoh yang paling sederhana kita bisa pakai ini, murah, meriah. Ya, post-it. Ya, saya biasanya sudah tulis besok mau ngapain aja. Ya, biar ingat ya. Oh, mau urus sama orang bank, ya, mau meeting, mau pelayanan. Contoh hari ini ya, saya itu orang terjadwal. If you plan to fail, you plan to fail. Ya, kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Jangan jadi orang Kristen yang filosofinya begini, ngeflow aja deh, ngalir aja, besok lihat mau kemana, besok lihat mau ngapain. Kalau kita suka ngeflow aja, ngalir aja, hati-hati. Anda tahu yang di sungai, di got, kalau di Indonesia yang ngalir-ngalir itu suka apa? Anda jawab sendiri, yang ngapung-ngapung. Kebanyakan nyangkut nanti, kotoran ya. Nah, kita harus punya perencanaan. Ya, saya nggak sempat buka ayatnya, Bapak Ibu ya, tapi ada ayatnya bilang begini. Kalau seseorang mau bangun menara, dia harus bikin perhitungan budgetnya. Kalau seorang raja atau raja mau berperang, dia harus punya perencanaan, susun strategi dengan penasehatnya. Itu di Amsal dan di kitab Injil. Nah, dan kita semua punya handphone ya. Kita punya kok Google Calendar gratis. Lihat saya, ya. Saya ini senang sekali bikin perencanaan. Ya, bahkan kita sudah punya perencanaan setahun. Agenda pelayanan, agenda pribadi. Ini pengalaman saya aja, saya berbagi ya, semoga kelihatan. Nah ini, ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna lainnya. Contoh, warna kuning adalah urusan pelayanan, ya. Warna merah urusan keluarga, warna biru urusan pekerjaan, dan ada warna lain. Ini contoh aktivitas hari ini ya. Buka. Jadi kita belajar sama-sama menyusun. Karena tadi rahasia kesuksesan ditentukan dari aktivitas kita. Nah, hari ini. Nah, lihat ya, hari ini, lihat.
Habis ini, jam 10 waktu Indonesia, saya akan meeting dengan CIMB Niaga, perbankan, untuk mempersiapkan event seminar, ya, klien. Lalu meeting di Alam Sutra. Nah, kalau satu meeting online, satu meeting onsite. Setelah itu buru-buru ke gereja untuk meeting dengan leader-leader di gereja dengan Pastor Juan, saya pimpin. Habis itu malamnya kami ada gathering dengan cell group, kurang lebih dengan pemimpin-pemimpin yang skupnya lebih besar lagi. Besok ada seminar. Terus, jadi ini sudah terjadwal semua. Bahkan untuk pergi sebuah holiday, saya itu udah siapkan sampai 6 bulan, 1 tahun ke depan. Kenapa? Supaya tiketnya murah. Ya, kemarin saya suka dengar teman-teman, enak ya kamu ke sini, ke situ, aduh tiket mahal, aduh gini-gini. Kenapa? Karena dia baru mikir pada saat bulan itu. Nah, bulan itu tiket udah mahal semua. Saya kalau bisa sudah rencanakan 1 tahun ke depan. Oh, mau kemana ya? Nah, jadi biasanya sudah 6 bulan kemudian atau 1 tahun sebelumnya sudah ada tiketnya. Belum pelan-pelan. Jadi kita bisa cicil-cicil, ya, tidak kaget tiba-tiba bengkak biayanya karena ada sebuah persiapan. Sesuatu yang kita rencanakan. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Paling bagus, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Jadi hampir setiap hari doa saya begini, Tuhan, give me your direction, give me your guidance, I need your vision, I need your guidance. Ya, minta tuntunan Tuhan setiap hari dalam perencanaan kita. Amin. Oke, ya. Jadi ini pesan kedua. Nah, yang ketiga, ambil sebuah tanggung jawab. Ya, bahwa di tahun 2023 kita bertanggung jawab atas tahun yang kita lalui nantinya. Apakah hidup kita maju atau mundur? Sukses atau gagal? Apakah hidup kita sakit atau sehat? Berat badan kita makin naik atau makin turun? Ya, apakah karir kita makin berkembang atau tidak? Pelayanan kita makin fokus atau tidak? Itu tanggung jawab saya dan Anda. Ya, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi, kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Makanya Anda boleh pakai metode ini untuk meng-coaching diri Anda sendiri. Ini metode kerangka berpikir saya pakai untuk menciptakan hasil dalam hidup. Siapa yang pengen selalu ada hasil baru dalam kehidupan, outcome, result, ya? Pakai kerangka berpikir ini. Apa yang perlu saya stop di tahun 2023? Stop kebiasaan buruk, stop pendekatan yang tidak efektif, stop cara-cara kerja yang mungkin tidak produktif, stop mungkin strategi-strategi yang sudah tidak relevan, mungkin stop pelayanan-pelayanan yang kayaknya nggak menghasilkan. Kita harus berani stop. Stop sesuatu yang tidak memberikan hasil. Bisa pelayanan, ya mungkin kita lihat pelayanan ini kayaknya belum bawa dampak. Ya, oke, stop aja. Strategi ini kayaknya nggak bagus, stop aja. Biaya-biaya promosi ini nggak bagus, stop. Makanya kita perlu ukur untuk setiap aktivitas kita atau kebiasaan apa yang perlu kita stop. Nah, lalu kita juga bertanya pada diri kita, apa yang bagus dulu kita perlu start. Apa yang sudah berjalan dulu oke, kita sudah lama tidak lakukan. Kita start lagi, mulai lagi. Jadi kadang-kadang hasil itu bisa datang bukan karena hal baru, tapi hal lama yang sudah bagus yang kita tidak konsisten. Contoh, ada yang bilang, iya coach, aku dulu sering olahraga, tapi udah 2 tahun ini nggak olahraga. Bagus nggak? Bagus. Start lagi. Iya coach, dulu aku sering mesbah keluarga. Wah, udah lama nih sibuk nggak mesbah keluarga. Start lagi, kalau memang bagus. Nah, contoh saya ya, saya juga harus start lagi. Saya itu sudah lama nggak puasa. Ya, kenapa? Sejak kena COVID, saya kena lambung 7 bulan. Wah, itu menderita sekali. Habis itu sudah sembuh 1 tahun ini, jadi ada sedikit ketakutan kalau puasa. Padahal sudah sehat sebenarnya. Jadi saya mau ngetes nanti kalau puasa aman nggak?
Nah, harusnya aman dalam penyertaan Tuhan karena sudah sembuh 1 tahun lebih ya. Nah, itu contoh. Sempat belakangan ini terpikir, iya ya, sudah lama nggak puasa. Ya, kayaknya karena di pikirannya kayaknya berat ya puasa ya. Karena sempat kena lambung. Tapi dulu bisa puasa. Saya kuat saya. 1 meal a day aja kuat saya. Cuma 1 hari sekali makan. Ya, kalau versi diet ya, versi diet intermittent fasting, saya kuat dulu. Nah, bisa puasa berapa jam gitu. Nah, ini sesuatu yang terpikir satu waktu pengen start lagi misalnya. Ya, apalagi yang mungkin sudah lama kita nggak lakukan yang bagus dalam pelayanan kita. Mungkin kunjungan, mungkin menginjil. Ya, sudah lama. Ayo start lagi. Karena kadang-kadang kita masalahnya apa? Tidak konsisten. Ya, buat yang hadir secara online dan sudah lama tidak onsite, saya juga mau kasih pesan. Ayo start lagi ibadah tatap muka, jangan di rumah terus. Ya, oke. Kita lihat sama-sama start. Nah, tapi kita juga harus berani try something new. Coba hal-hal baru, coba strategi baru, coba pendekatan baru, coba pelayanan yang berbeda, coba kebijakan yang baru. Apakah pasti berhasil? Belum tentu. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Tapi tentu mencoba hal-hal yang positif ya. Jadi stop, start, try, ini kerangka berpikir kita. Tinggal Anda kasih tema aja. Contoh, coach, aku mau menurunkan berat badanku. Pakai metode ini bisa loh. Apa yang perlu kamu stop? Oh, stop makan gula kebanyakan, stop karbohidrat, stop ngemil malam, misalnya. Apa yang kamu mau try? Misalnya, oh diet keto, atau mungkin intermittent fasting. Apa yang kamu mau mulai lagi? Ya, mulai lagi jogging di Central Park, misalnya. Saya mah kangen banget saya kalau bisa jogging lagi sama Pak Yongki di Central Park ya, satu waktu. Oke. Bahkan tadi saya itu suka ngomong sama Tuhan. Tadi waktu bicara, wah Tuhan, semoga satu waktu lagi bisa ke New York dengan keluarga. Ya, saya suka gitu. Misalnya saya kunjungi sebuah kota ya, misalnya Tuhan, pakai aku jadi berkat. Misalnya aku ke Bali, Tuhan, semoga aku di Bali ini bukan cuma liburan, tapi bisa juga bawa dampak. Misalnya kemarin ke Dubai, ya Tuhan berkati Dubai. Semoga aku bisa jadi berkat buat Dubai. Ya, selalu kita punya visi yang besar. Nanti saya ceritakan, ada satu hal yang saya akan bukakan buat Anda. Nah, masih semangat? Kita lanjut ya. Oke. Masih ada beberapa poin lagi. Yang keempat adalah renew. Renew. Oke. Renew itu adalah bagaimana memperbaharui diri kita di tahun 2023 ini. Istilahnya begini. Level pencapaian yang berbeda butuh cara berpikir yang berbeda pula. Ya, ini coach tidak cantumin ayat-ayat lagi ya. Tapi saya akan share ayatnya, ada semuanya yang saya bagikan. Ini saya bahas dari sesi-sesi coaching buat teman-teman. Karena kalau pendeta ngomong kan Anda sudah sering dengar ya, saya bahas dari sesi semacam seminar singkat buat teman-teman BNC New York. Ayatnya ada coach? Ada. Kalau kita mau mendapatkan anggur yang baru, kita harus punya wadah yang baru. Wadahnya apa? Pola pikir yang baru. Ayat lain lagi, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tapi renewing your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. New mindset, new result. Anda pengen hasil yang baru di tahun 2023? Ayo, upgrade pola pikir kita. Baharui pola pikir kita, supaya terus selaras dengan firman Tuhan. Ya, ini terus PR saya dan Anda. Terus memperbaharui pola pikir. Sehingga pola pikir kita makin meningkat, pola pikir kita semakin selaras, pola pikir kita terus menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Contoh, membawa dampak pelayanan yang besar dengan biasa-biasa, itu cara berpikirnya beda. Menghasilkan uang sekian ribu dolar dengan sekian ratus dolar, itu cara berpikirnya berbeda. Memimpin 10 orang dengan 100 orang, cara berpikirnya berbeda. Cara berpikir seorang manajer dan CEO itu beda. Nah, jadi kalau kita mau meningkat, kita harus terus renew our mind. Yang kelima, rebuild. Apa yang perlu kita kembangkan, kita bangun ulang dalam hidup kita. Tentu ada 3 hal. Ya.
Jadi banyak ya PR kita untuk prepare ourselves ya untuk di 2023. Karakter kita, skill, dan knowledge. Jadi kalau kita mau terus berkembang, zaman terus berubah, dunia makin maju, jangan sampai kita tidak build karakter kita. Build your skill. Oh, coach, aku sudah jago begini, jago begitu. Apa yang dulu kita jago belum tentu sekarang dibutuhkan. Orang butuh skill-skill yang baru. Jadi, saya selalu challenge myself, ada hal-hal baru nggak yang saya pelajari? Ada teknik-teknik baru nggak yang saya pelajari, skill-skill baru? Tentu di bidang yang kita sukai ya, yang bidang kita fokuskan ya. Contoh, saya belakangan ini banyak perkuat namanya digital marketing. Saya sudah lama menguasai ilmu sales dan marketing, melatih banyak orang sales dan marketing di Indonesia. Tapi ternyata pendekatannya udah beda sejak dunia sekarang jadi digital. Ilmu salesnya udah beda. Kalau dulu kan kita ketok-ketok pintu, gimana negosiasi, nawarin barang. Wah, sekarang bagaimana bikin digital marketing, ya, bagaimana membangun branding. Nah, itu pun saya harus belajar terus. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti belajar. If you want to earn more, you have to learn more. Ya. Nah, dan tambah terus pengetahuan kita up to date. Kalau Anda tidak up to date, Anda out of date. Expire kita nanti. Jangan pernah berhenti belajar. Dan yang keenam, di 2023 bangun relationship kita. Bangun relationship kita. Ya, dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga buka network-network baru. Ya, selalu jadi pribadi yang senang menambah network. Ya, punya kenalan baru, punya teman baru, punya relasi baru. Ya, nah contoh ya di dalam dunia bisnis, atau pekerjaan ada istilah, ya banyak teman, apalagi orang-orang yang tepat banyak rezeki. Semakin luas network kita, semakin banyak kesempatan kita untuk bisa dapat transaksi. Ya, kita kalau punya produk dan jasa yang bagus, bagaimana bisa dijual kalau nggak ada kenalan, nggak ada yang tahu? Kita bisa dapat referensi, kita bisa dapat partnership, kita bisa dapat collaboration, kita bisa dapat apa? Bahkan pasangan hidup loh. Kalau punya network, kalau belum menikah ya, banyak yang belum menikah di tempat kami, dia berdoa tapi nggak mau bergaul, jadi susah ya. Dia pengen Tuhan kirim tapi dia nggak mau membangun hubungan. Sama di dalam dunia pelayanan, saya belajar juga dari Pastor Juan. Pastor Juan adalah pribadi yang senang membangun network ya, dengan berbagai denominasi ya, teman sama GBI, teman sama GSJA, teman sama misalnya AFGF, GPCC, semua jadi teman ya. Jadi saya pun begitu, saya bersahabat dengan berbagai agama, saya bersahabat dengan berbagai kalangan, dengan kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Kita nggak perlu sepaham, kita nggak perlu setuju untuk membangun network. Ya, jadi network kita harus luas, tapi sahabat dekat kita harus pilih dengan selektif. Ya, nah kita bisa bergaul dengan siapa saja, tapi jangan ikut nasihat orang fasik. Wah, teman saya banyak dari tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Buddhis, semua jadi sahabat. Nah, tapi kita punya pegangan masing-masing. Ya, tapi untuk urusan bisnis, silakan kita bisa belajar dari siapa aja. Karena ada istilah seperti ini. If you are not networking, you are not networking. Artinya gini, kalau Anda tidak membangun network, Anda susah working, susah bekerja. Ya, atau saya simpel begini, no networking sama dengan not working. Ya, jadi kita perlu membangun hubungan yang baik, ya, dengan berbagai orang, ya, terutama dengan teman-teman seiman dan di luar sana. Dari networking ini juga kita bisa menjangkau banyak orang, menjangkau banyak jiwa, ya. Nah, saya kasih lihat ya networking saya ya. Saya kasih lihat sampai di sini. Karena kalau kita mau jadi garam dan terang, hidup kita harus membawa dampak. Saya kasih lihat, mana nih, ada nggak ya? Oke. Saya tunjukin ya, tiba-tiba terpikir untuk berbagi supaya menginspirasi buat teman-teman.
Jadi saya nggak mau jadi berkatnya itu cuma di kalangan kalangan sendiri. Nah, kita harus jadi berkatnya di luar sana. Contoh ini ya, ada yang kirim nih, ada yang kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Tari Madinah, tinggal di Yantung Madinah. Mau menyampaikan bahwa Coach Haryanto itu adalah seorang motivator achievement. Dia adalah seorang leader coach yang hebat, yang mantep pokoknya. Kalau belajar sama beliau itu banyak actionnya, banyak prakteknya. Sukses selalu buat Coach Haryanto. Tuhan memberkati. Jadi yang ngomong saya lebih suka bukan pendeta yang kirim beginian, ya. Kalau pendeta kirim biasa. Nah, lihat lagi, saya mau menginspirasi Anda tujuannya, ya. Nah, ini ulang tahun saya nih, tiba-tiba ada yang kirim nih. Nah, ini Ustadz nih, ya, tiba-tiba. Ini Anda lihat sendiri belakangnya apa ya? Anda tahu sendiri belakangnya apa? Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haryanto orang yang inspiratif, Pak Haryanto orang yang hebat, banyak bermanfaat bagi masyarakat, terutama Indonesia. Sukses selalu Pak Haryanto, doa kami Bapak selalu sehat, banyak rezeki, banyak diberi kemudahan, banyak diberikan kelancaran dan keberkatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukses Pak Haryanto, coach kita yang hebat. Yes. Murid saya sebagian kecil ya, belum lagi saya pengen membangun network ke sini. Coba saya kasih lihat lagi ya. Satu lagi yang berbeda lagi. Jadi Anda terinspirasi Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang sudah jago kandang semua, kita harus keluar nih. Nah, kita lihat ya. Siap jadi berkat Bapak Ibu 2023. Nah, jadi saya kalau hari Minggu ya, Anda pelayanannya di mana biasa hari Minggu? Oke. Saya hari Minggu pelayanannya di sini Bapak Ibu. Ya. Oke. Lihat ya, makanya kenapa saya menjadi seorang coach, karena mereka nggak tahu siapa saya. Nah, saya pelayanannya di sini Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Bisa kelihatan ya, saya kasih lihat. Oke, tunggu. Saya share ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, pelayanan saya di sini nih. Di vihara-vihara. Untuk berbagi inspirasi, motivasi juga ya di sela-sela itu. Jadi melatih ustadz, melatih biksu atau mungkin tokoh-tokoh vihara dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Hidupmu harus luas. Ya. Saya melayani di gereja, tapi saya mau hidup saya luas di luar sana. Ladang kita mana Bapak Ibu? Mungkin di kantor kita. Ladang kita mungkin di toko yang kita buka usaha, bisnis, restoran, atau mungkin di bisnis kita. Jadi perluas kehidupan kita. Ya, bangun network. Nah, dari network kita bisa jadi berkat, jadi dampak, bisa punya banyak referensi dan lain sebagainya. Ya, itu dalam aspek relationship. Lanjut ya. Nah, tinggal poin yang terakhir. Poin terakhir. Bapak Ibu masih semangat? Nah, yang terakhir adalah result. Result ini bicara apa? Kalau kita mau lihat ada hasil, ayo kita dari sekarang persiapkan goal kita. Setting your goal. Apa goal yang kita mau capai di 2023? Ya, secara keuangan, secara spiritual, secara kesehatan, secara family, ya, secara mental. Oke, ini yang kita harus bisa lihat. Jadi Bapak Ibu, biasakan awal tahun itu susun goal yang simpel-simpel aja. Misalnya goal kita untuk ibadah kita, saya pengen setiap minggu mesbah keluarga. Misalnya saya pengen tahun ini menjangkau 3 jiwa baru, misalnya. Ya, secara mental, apa sih skill-skill baru yang kita mau pelajari, buku apa yang kita mau baca tahun ini. Secara income, berapa banyak tabungan yang kita mau tingkatkan atau apa yang kita mau investasikan, ya, berapa target omset yang kita mau capai di bisnis kita, minta tuntunan Tuhan. Secara keluarga, mungkin kita pengen jalan-jalan kemana tahun ini. Secara kesehatan, kita pengen berapa kali olahraga seminggu, kita pengen berat badan ideal kita turun berapa, ya, atau mungkin secara sosial, apa
kegiatan sosial yang kita mau lakukan. Bapak Ibu, jangan kalah sama orang dunia. Tahu nggak orang dunia? Sejak akhir tahun sampai besok ini, ya bulan-bulan ini, saya banyak diundang di company-company untuk mereka kick off. The power of goal setting. Itu ada materi khusus bagaimana bikin goal ya. Itu company-company buat, orang-orang sales buat karena mereka pengen capai target. Anak-anak Tuhan, kita juga harus punya goal dalam hidup, ya. Karena Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari yang kamu doakan dan pikirkan. Jadi kalau kita pikirnya dikit ya sampai di situ. Tapi kalau kita berpikir besar Tuhan buat. Saya akan tutup dengan 3 menit terakhir sebuah kesaksian yang jarang saya sampaikan, tapi saya mau buat teman-teman BNC New York. Siap? Oke. Saya ambil satu buku buat Anda. Oke. Bapak Ibu, tiba-tiba saya teringat ini. Kalau saya lihat ini saya pengen nangis. Ini saya buat tahun 2003 atau 2022. Berarti kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu. Sejak saya gereja, saya belajar tentang membuat goal. Tahu nggak, waktu itu posisi saya jadi seorang sales dengan gaji tidak sampai 1 juta. Tapi hidup dari komisi dan masih numpang di rumah tante di Jakarta. Ya, belum menikah dan baru pacaran atau menikah saya lupa. Ya, belum menikah kayaknya. Ya, belum menikah karena 2023. Saya menikah 2005. Apa ini? Ini my dream book. Nah, jadi saya belajar bahwa hidup itu harus punya impian. Nah, saya bikin begini, Bu. Pak, ya. Saya ketik-ketik nih sambil jadi oke. Jadi sales di kantor. Nah, saya ketik-ketik statement of vision. Saya serius loh dengan hidup saya. Ya. Apa aja. Jadi saya kutip-kutip ya, apa yang saya bisa buat. Nah, terus saya udah kutip. Jadi dulu kan nggak zaman internet, saya gunting-gunting iman yang mengalahkan dunia, bikin clipping. Terus hubungan dengan Tuhan apa? Kerinduan saya. Contoh ya, punya jam doa dan perenungan yang konsisten. Bapak Ibu bisa baca nggak sekilas ya? Nah, selalu haus lapar akan Tuhan ya. Nah, terus hubungan dengan keluarga, ya, hubungan dengan sesama. Saya tulis teman-teman di Makassar dimenangkan bagi Kristus. Karena saya orang Makassar. Jadi banyak jiwa-jiwa itu teman-teman saya akhirnya satu persatu kenal Tuhan. Ya. Nah, yang lucu begini, saya belum jadi pembicara Pak Yongki. Dulu masih cadel, nggak bisa bilang R, pemalu, masih jadi asyir di gereja. Ya, masih jadi di gereja itu masih baru join di gereja. Ya. Nah, ini yang menarik nih, karir dan pelayanan. Ya, saya tulis itu saya sendiri nggak yakin tuh memiliki penghasilan lebih besar dari 25 juta per bulannya. Itu impian saya. Dulu, hampir 20 tahun yang lalu, gaji masih 1 juta tapi sudah punya mimpi, punya penghasilan per bulan 2.000 US lah. Anda tahu Bapak Ibu, ini the power of dream. Ini benar-benar dengan hati yang murni, boleh Bapak Ibu, saya anggap Anda sebagai keluarga. Ini saya bisa hasilkan dengan sangat mudah, bahkan melampaui beyond berpuluh-puluh kali lipat sekarang ini. Kenapa? Sebuah kekuatan impian. Saat itu kelihatannya besar sekali, tapi saat ini jadi satu hal yang sangat mudah. Jadi satu hal yang sangat mudah. Nah, Bapak Ibu, pelayanan. Pengen apa Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Pengen apa pelayanannya? Mengajar dan berkhotbah, bisa kelihatan ya? Ini dibuat hampir 20 tahun lalu. Melayani dengan urapan. Nah, terus saya sudah bikin ini. Saya pergi ke Singapura, ada gereja, saya ambil ininya, ambil brosurnya. Waktu itu Pastor Kong Hee punya. Nah, wah, saya apa aja saya gunting-gunting, ya. Ini pelayanan-pelayanan. Ya, saya pokoknya ambil-ambil dari majalah. Akhirnya sekarang terwujud. Saya jadi ketua yayasan sosial. Karena hati saya hati sosial, fathering the fatherless, ya, apa aja saya gunting yang. Nah, terus ada apa? Saya belum jadi pembicara, tapi visi saya jadi pembicara dunia. Nah, saya gunting semua nih. Ada brosur gitu ya. Nah, ada brosur. Ya, gunting aja. Karena saya mau visualisasikan bahwa satu waktu Tuhan panggil saya seperti ini. Nah, yang lucu ini, ya, ada satu pembicara di Indonesia, motivator.
Waktu itu dia sudah jadi motivator, saya belum. Saya gunting brosurnya. Sekarang jadi teman saya dan satu panggung dengan saya. Wah, dulu dia di sini, saya di sini. Sekarang kita sama-sama. Itu vision. Nah, apalagi saya dulu waktu bikin ini, saya cuma pernah ke Singapura aja. Keluar negeri, itu pun juga lewat Batam supaya murah. Nggak ada duit kan? Dan pernah sekali ke Bangkok dibayarin. Tapi saya punya visi. Kalau pergi ke mall, ada travel, memang kayak orang gila sih, kayak orang gila ya. Kumpul-kumpul begini ya. Saya lihat Amerika ya, saya gunting ya, Eropa, Singapura ya, Sydney, Holy Land. Apa yang saya gunting ini? Hampir semua saya sudah kunjungi. Ya, ada masih beberapa belum, tapi mostly saya sudah kunjungi. Apalagi, dulu belum punya rumah sendiri, ada brosur rumah, saya gunting. Akhirnya, sudah punya beberapa rumah sekarang. Bukan cuma buat tinggal, tapi investasi. Saya gunting beberapa impian mobil, ya, akhirnya terwujud, ya, dengan seri yang sama. Serinya beda, tapi mereknya sama. Tapi yang ini belum, Jeep belum, ya, Jeepnya belum, ya. Nah, terus yang lucu begini, saya itu jiwanya senangnya itu bukan jaga toko, saya senang pakai jas. Saya itu senang pakai jas, nggak tahu gimana waktu jadi sales ya, saya kayaknya seneng ya. Kan ada orang suka pakai celana pendek kerjanya ya, itu kan masing-masing jiwa orang. Teman saya lebih suka nggak suka beli jas, sukanya pakai baju kaos, celana pendek, tapi duitnya banyak. Tapi kalau saya senangnya kerja itu kayak eksekutif. Benar. Sekarang hampir tiap minggu pakai jas, ya, pakai blazer. Kemarin ke New York borong 3 jas langsung, ya, di Sweet Supply. Kemarin lagi setiap itu karena saya senang gayanya seperti itu. Itu kan cuma masing-masing orang punya jiwa ya. Ada yang senangnya mungkin pakai santai gitu ya. Karena itu kehidupan yang saya siapkan. Terus saya lihat ada di majalah sikap apa yang perlu saya peluk untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ini saya kutip dari Bu Indri waktu zaman dulu. Ya, saya belajar dulu juga dengar khotbah beliau, tapi saya pernah seminar beliau yang dengar seminar saya. Jadi itu hidup bisa berganti loh. Ya, jadi dulu saya ikuti beliau punya pengajaran gitu ya. Habis itu saya bikin seminar, beliau yang duduk dengerin. Nah, terus My Dream 2004, 2005 sampai hari ini. Tapi kalau boleh jujur, sekarang saya nggak buat beginian lagi. Saya cuma ketik aja di handphone. Sekarang di handphone. Tapi ini starting point-nya ini. Ini sekali aja saya pernah buat. Habis itu, sekarang ada di pikiran saya. Tahun 2023, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, supaya beda dengan dunia dia mengejar ambisinya. Kalau visi dari Tuhan, kita mengejar apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara, semoga diberkati. Prepare yourself. Ini hasil dari saya persiapkan hidup saya. Ya, saya bagikan buat Anda supaya menjadi fresh start buat Anda. Quotes terakhir buat teman-teman, Bapak Ibu, BNC New Year. Kita tidak bisa menggunakan standar yang lama dan mengharapkan pencapaian yang luar biasa. Teman-teman BNC New Year, set a new standard di 2023 ini. Ya, prepare yourself. 7R, respons kita, review, ya, apakah kita cuma sibuk atau produktif, ambil tanggung jawab, renew pikiran kita, rebuild karakter, skill, knowledge, relationship, network kita diperluas, dan siapkan result apa yang Anda mau capai. Ya, nah, buat teman-teman, kapan saja mau bertanya, ya boleh DM coach@haryanto.kandani, dan setiap pagi biasanya saya posting konten-konten yang bermanfaat. Semoga Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yongki.